Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Papua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amira Hasna Maulida dan Rebing Uki Hidayat. 1. Kerajaan Waigeo. Lokasi kerajaan ini terletak di antara Pulau Halmahera dan Pulau Papua dengan jarak sekitar 65 km barat laut Pulau Papua. Sistem pemerintahan kerajaan Waigeo tunduk kepada Bacan yang berbentuk kesultanan dan dipimpin oleh Ganzun. Dengan pusat kekuasaannya berada di Wewayai, Pulau Waigeo, Provinsi Papua Barat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi hidup bersosial, dikarenakan nenek moyang mereka dahulu selalu hidup bersosial. Salah satu contohnya, dalam sebuah acara mereka bersama-sama dan saling membantu tanpa membedakan antara agama. Sedangkan sistem sosial kerajaan Islam di Papua menganut sistem hukum Islam, di mana peradilannya harus sesuai syariat Islam. Dalam penyampaian agama Islam oleh Sultan, selalu diawali dengan kesenian tifa dan trompet dari karang yang ditiup oleh seorang pemuka agama. Karena pada saat itu banyak pembunuhan, sehingga sebelum Sultan masuk di suatu kampung, harus meniup suatu trompet dan diikuti kesenian tradisional tifa. Sistem ekonomi kerajaan Islam di Papua didominasi oleh perdagangan, karena daerah Papua memiliki kekayaan tambang dan rempah sehingga daerah ini menjadi incaran para pedagang. Sementara itu, Ternate Tidore memiliki mineral dan bahan pangan yang banyak, sehingga terjadilah hubungan politik dan perdagangan antara Kepulauan Raja Ampat dan Fakfak dengan pusat kerajaan Ternate dan Tidore. Untuk daerah pesisir, sistem perekonomiannya lebih didominasi oleh nelayan. Penyebab runtuhnya kerajaan Waigeo dipengaruhi oleh beberapa peristiwa dan konflik. Yang pertama adalah masuknya Belanda ke wilayah Papua pada abad ke-17. Pada saat itu, Belanda ingin menguasai Papua karena kekayaan alamnya yang melimpah, sehingga terjadi perlawanan sengit terutama di Papua Barat. Menurut catatan sejarah, konflik tersebut baru berakhir setelah terjadinya peristiwa Trikora. Untuk mengusir Belanda, Indonesia mendapatkan bantuan dengan mengerahkan 10 kapal tempur dan kapal perang tercanggih milik Uni Soviet. Sebab yang kedua adalah adanya konflik agama. Walaupun nenek moyang agama Islam telah terlebih dulu masuk ke Papua, namun dengan adanya pembunuhan di mana-mana, umat Islam terpaksa mengikuti ajaran Nasrani. Paham misionaris dari Katolik dan Protestan juga telah masuk ke wilayah ini. Perlahan, tokoh-tokoh Islam mulai kembali menyebarkan ajaran Islam di tanah Papua, terutama di wilayah pesisir pantai. Selain itu, sering terjadi pertentangan antara ajaran agama Islam dengan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Peninggalan dari kerajaan Waigeo antara lain Masjid Tunas Gain di Fakfak Timur, Masjid Tubir Seram di Kabupaten Fakfak, dan Masjid Pating Burak di Kampung Pating Burak. 2. Kerajaan Misul terletak di Semenanjung Onin yang membentuk wilayah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sistem pemerintahan kerajaan Misul. Di dalam kehidupan politik kerajaan Misul hampir sama dengan kebanyakan dari kerajaan Islam di Papua lainnya, yakni raja dianggap sebagai penguasa tertinggi. Raja yang tercatat dalam sejarah Islam di Papua adalah Abdul Al-Majid, Jamal ad-Din, dan Bahar ad-Din di Kambui. Sosial budaya kerajaan Misul. Islam di Papua adalah agama minoritas yang dipeluk oleh sekitar 16% menjadi 22% hasil sensus 2010 penduduk provinsi ini. Dari keseluruhan 2.833.381 jiwa penduduk berdasarkan sensus tahun 2010. Mayoritas umat Islam tersebut adalah dari non-suku asli Papua, sekitar 439.337 jiwa atau 15,51%. Sedangkan sisanya adalah dari suku asli Papua, sekitar 10.759 jiwa atau 0,38%.
Sistem perekonomian kerajaan Misol adalah perdagangan dan perikanan atau nelayan. Komoditas kerajaan Misol atau di Pulau Misol saat ini adalah batu bara, sagu, keladi, dan minyak bumi. Akhir kerajaan Misol. Penyebab runtuhnya kerajaan Misol karena terjadinya pertentangan di antara keluarga kerajaan atau bangsawan, kurangnya pemimpin yang berwibawa, masuknya kekuasaan baru, masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia yang membawa agama Nasrani ke Indonesia. Keadaan sosial politik di kerajaan Papua waktu itu, bangsa Portugis masuk. Portugis langsung memihak dan membantu Papua, karena Portugis mengira Papua lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol yang memihak Tidore. Akhirnya terjadilah peperangan antara dua bangsa kulit. Untuk menyelesaikannya, Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa. Sehingga mulai banyak penduduk yang mulai beragama Nasrani dan merayakan hari besar umat Nasrani sampai sekarang. 3. Kerajaan Fatagar. Awalnya, kerajaan Fatagar berada di Onin. Namun, akibat konflik dengan kerajaan Rumbati, kerajaan ini berpindah ke Pulau Ega, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sistem pemerintahan kerajaan Fatagar masih dalam marga Uswanas. 4. Kerajaan Salawati. Letak kerajaan Salawati yaitu di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Sistem pemerintahan kerajaan Saraswati. Persekutuan-persekutuan hukum adat di Raja Ampat jika dilihat dari sistem hubungan kekuasaan dapat dikategorikan dalam suatu kesatuan pemerintahan yang berbentuk konfederasi, yakni Konfederasi Persekutuan Hukum Adat. Bentuk konfederasi dimaksud ditandai dengan adanya hubungan kekuasaan secara vertikal dari berbagai persekutuan hukum pada salah satu persekutuan hukum yang disepakati bersama sebagai yang memegang kekuasaan tertinggi, terutama dalam hal melakukan hubungan eksternal persekutuan. Pengaruh Islam terhadap penduduk Papua dalam hal kehidupan sosial budaya memperoleh warna baru. Islam mengisi suatu aspek kultural mereka, karena sasaran pertama Islam hanya tertuju kepada soal keimanan dan kebenaran tauhid saja. Oleh karena itu, pada masa dahulu, perkembangan Islam sangatlah lamban, selain dikarenakan pada saat itu tidak ada generasi penerus untuk terus mengeksiskan Islam di Pulau Papua. Dan mereka pun tidak memiliki wadah yang bisa menampungnya. Selain itu, para raja di Maluku, Fakfak, dan Kaimana masih membatasi peredaran agama Islam karena jangkauan saat itu masih susah dicapai. Untuk sistem ekonominya, perekonomiannya sangat baik karena di Papua terdapat banyak rempah-rempah, perkebunan, dengan komoditas utama kelapa dalam dan kelapa sawit yang dipusatkan di Pulau Pam, Kofiau, dan Salawati. Pertambangan dipusatkan di Pulau Salawati, termasuk batubara dan migas. Peninggalan Kerajaan Salawati antara lain Living Monument, tradisi lisan yang menceritakan bahwa Islam pernah sampai Papua, Masjid Patamburak, adanya masjid dan naskah-naskah kuno, adanya 5 manuskrip kuno tentang Mushaf Al-Quran. 5. Kerajaan Rumbati, terletak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sistem pemerintahannya sama dengan kerajaan Papua lainnya, yaitu kerajaan tradisional. Untuk sosial budayanya sama dengan kerajaan lainnya, yaitu menjalankan pemerintahan sesuai adat yang ada dan berkembang. Untuk perekonomiannya, mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan, namun ada juga yang bertani dan berkebun. Peninggalannya antara lain Masjid Patimburak, Living Monument, tradisi lisan masih tetap terjaga sampai hari ini, yang berupa cerita dari mulut ke mulut tentang kehadiran Islam di bumi Cendrawasih. Naskah-naskah dari masa Raja Ampat dan teks kuno lainnya yang berada di beberapa masjid kuno. Di Fakfak, Papua Barat dapat ditemukan 8 manuskrip kuno berhuruf Arab. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.